STA TV, media syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman 'ala ilmina. Ahibati fillah, pendengar radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM dimanapun antum berada, kembali di malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali memudahkan kita untuk mempelajari agamanya. Dan ini adalah suatu nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya pada malam yang berbahagia ini. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan keistiqomahan mempelajari agama yang mulia ini. Dikarenakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka Allah fakihkan dia, Allah pahamkan dia tentang ilmu agama. Mafhum dari hadis ini atau mafhum mukhalafah dari hadis ini, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menginginkan kebaikan kepada orang tersebut, maka Allah palingkan dia dari ilmu agama. Malas dia dalam menuntut ilmu agama, tidak bersemangat dalam menuntut ilmu agama. Maka ini adalah tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menginginkan kebaikan bagi orang tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Apabila kita merasa malas dalam menuntut ilmu, malas datang ke kajian, malas membaca buku-buku tentang agama, maka ini adalah tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menginginkan kepada kita. Tidak menginginkan kepada kita kebaikan. Nah, bagaimana kita bisa merasa aman? Tidak pernah kajian, ya. Tidak pernah mendengarkan ayat demi ayat, hadis demi hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti iman kita sangatlah turun. Karena jiwa ini, jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dia lebih condong kepada kejelekan. Dia berat tatkala melakukan ketaatan. Maka tugas kita membuang rasa malas tersebut. Kita harus mujahadah, harus melawan, harus bersemangat dalam kebaikan. Bayangkan jamaah kaum muslimin, apabila seseorang tidak hadir ke kajian, mungkin ada yang tidak hadir ke kajian setahun, bagaimana keadaan hatinya? Bagaimana? Dia mencukupkan hanya mendengarkan khutbah Jumat saja. Bahkan lebih parahnya di khutbah Jumat dia tidur. Bagaimana keadaan hati orang tersebut? Tidak pernah disirami dengan kebaikan. Tidak pernah disirami dengan ayat Al-Quranul Karim. Tidak pernah diperdengarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ahibati fillah, jangan sampai kita menjadi hamba yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allaha yubghidhu kulla alimin bid dunya jahilin bil akhirah. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala murka kepada hambanya yang mahir, yang pandai dalam urusan dunianya, tetapi dia orang yang jahil tentang perkara akhiratnya. Tentang perkara dunia dia orang yang nomor wahid, orang yang cerdas, cum laude, S3 mungkin, doktor. Tetapi pemahaman agamanya itu layaknya anak SD. Dia tidak tahu apa-apa. Dia tidak tahu bagaimana wudu. Dia tidak tahu bagaimana dia sholat. Bahkan dia tidak tahu tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dirinya. Bukankah ini suatu musibah? Ini adalah suatu musibah yang besar. Bagaimana? Ahibati fillah, kalau kita melihat kaum muslimin di zaman sekarang, itu sangat sedikit kepeduliannya terhadap ilmu agama. Sangatlah sedikit.
Nah, ini nasihat untuk saya pribadi dan pendengar Radio Syiar Tauhid sekalian untuk senantiasa menuntut ilmu agama. Karena hadiah yang dapat kita dapatkan pada hari kiamat yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita inginkan. Haibati fillah, di malam yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab Ushul Tsalatsah. Kita sudah sampai di perkataannya Imam Bukhari, bab berilmu sebelum berucap dan beramal. Kemudian sedikit kita ingin mengenal siapa itu Imam Syafi'i dan Imam Al-Bukhari. Nama Imam Syafi'i yaitu huwa Abu Abdillah. Nama beliau adalah Abu Abdillah. Ini namanya kunyah. Apa itu kunyah? Yaitu nama yang diawali ab atau bapaknya fulan, ibunya fulan. Nama anaknya misalnya Abdullah di sini. Berarti nama kunyahnya beliau adalah Abu Abdillah. Muhammad bin Idris, Ibni Abbas, Ibni Uthman, Ibni Syafi, Al-Hashimi, Al-Qurashi. Itu namanya Asy-Syafi'i. Ya. Dan beliau adalah salah satu imam madhab. Imam yang masyhur. Dan kita di Indonesia kebanyakannya mengikuti Imam Syafi'i. Dan itu perkara yang diperbolehkan. Tidak ada masalah seseorang bermadhab dengan madhab Imam Syafi'i. Tetapi jangan seseorang memaksakan orang harus bermadhab dengan madhab Imam Syafi'i. Harus menerima pendapatnya beliau tamaman. Seluruhnya. Karena beliau adalah seorang manusia. Dan beliau mengucapkan idza sahal hadits fa huwa madhhabi. Apabila ada hadis yang sahih maka itu adalah madhabku. Maka ini adalah bentuk bahwasanya beliau melarang pengikutnya dari taklid. Dan kita sangat aneh melihat kaum muslimin, sebagian kaum muslimin mengaku mengikuti Imam Syafi'i tetapi hanya sekedar mengikuti sebagian pendapat beliau saja, tetapi merasa dirinya sangat Syafi'i. Apalagi yang mengatakan mereka mengambil fikihnya Syafi'i tetapi harus berakidah dengan akidah Asy'ari. Seakan-akan Imam Syafi'i tidak paham tentang akidah. Nah, ini kita takutkan. Ini adalah bentuk tatabbu' ar-rukhas. Mencari pendapat yang enak, mencari pendapat yang sesuai dengan hawa nafsunya. Seperti Imam Syafi'i mengharamkan musik, tetapi dia mencari pendapat lain. Berarti dia tidak konsekuen dengan ucapannya, yang mengaku bahwasanya dia mengikuti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tidak berpendapat, tidak sampai seseorang menghadiahkan pahala bacaan Al-Qur'annya kepada mayit. Tapi dia mencari pendapat lain. Oh, ini kan ada pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, ini bedanya kita Ahlus Sunnah dengan Ahlul Bidah. Kita tidak, satu ulama pun kita tidak mengatakan semua pendapatnya kita harus ambil. Enggak. Beliau adalah seorang ulama. Imam Syafi'i adalah seorang ulama. Kita harus menghargai beliau, menghargai pendapatnya beliau. Kita meninggalkannya pendapat beliau bukan karena merendahkan beliau, tidak. Tetapi terkadang kita tidak mengambil pendapatnya beliau karena apa? Kita lebih condong dengan pendapatnya ini karena ini lebih sesuai dengan dalil. Adapun Anda mengambil pendapatnya Imam Syafi'i maka silahkan. Itu antara Anda dengan Allah Subhanahu wa taala, selesai. Tidak perlu diperdebatkan. Tidak perlu diperuncingkan. Inilah seorang yang berilmu, seorang yang paham dengan ilmu. Maka jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, butuhnya kita terus untuk belajar. Agar kita tahu bagaimana kita bersikap. Bagaimana kita bersikap? Apakah kita harus menghajar saudara kita dalam bab-bab memang perkara-perkara fikih yang para ulama berlapang dada? Apalagi mengeluarkan seseorang dari kalangan Ahlus Sunnah karena seseorang tersebut karena tidak melakukan apa? Qunut subuh, hanya sekedar itu. Nauzubillahi min dzalik. Mengeluarkan seseorang dari Ahlus Sunnah ini perkara yang berat, jemaah.
bukan perkara yang mudah. Kemudian qauluhu lakafathum, ya. Perkataannya Imam Syafi'i, apabila tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala hujjah kecuali ayat apa? Surat Al-Asr, maka sudah cukup bagi mereka. Maksudnya apa? Muraduhu rahimahullah, maksudnya adalah anna hadhihi surah kafiyah lil khalqi. Sesungguhnya ayat ini cukup bagi manusia fil hathi ala tamassuki bidinillahi bil iman, yaitu anjuran untuk berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala dengan iman, wal amal salih, dan beramal dengan amalan saleh, wa da'wati ila Allah, dan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, was sabri ala dzalik, dan bersabar untuk melakukan hal tersebut. Walaysa muraduhu anna hadhihi surah kafiyah lil khalqi fi jami'i syariah. Bukan maksudnya surat ini telah cukup untuk manusia terhadap seluruh masalah syariat. Maksudnya apa? Surat Al-Asr ini telah mengandung di dalamnya apa? Anjuran untuk berpegang teguh dengan agama ini dengan iman. Kemudian beramal dengan amalan soleh, kemudian berdakwah di jalan Allah, kemudian bersabar untuk melakukan hal tersebut. Hibati fillah. Kemudian kita mengenal Al-Bukhari. Siapa Al-Imam Al-Bukhari? Beliau adalah huwa Abu Abdillah. Kunyahnya sama dengan Imam Syafi'i. Wa Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn al-Mughirah al-Bukhari. Ya, salah seorang ulama hadis. Siapa yang tidak mengenal Imam Bukhari? Ulama yang sangat masyhur. Yang para ulama banyak memberikan tazkiyah kepada beliau. Dan para ulama menjelaskan bahwasanya kitab beliau adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Quranul Karim. Kitab hadis yang sangat sahih. Maka ini adalah tanda bahwasanya beliau adalah seorang ulama besar. Bagaimana tidak, beliau sangat syarat, ya, ketat sekali memberikan syarat untuk menulis hadis di kitabnya beliau. Sampai-sampai diriwayatkan bahwasanya beliau sebelum menulis hadis di kitabnya beliau salat sunnah 2 rakaat. Inilah bentuk kehati-hatian beliau dalam menulis hadis. Kalau seorang mempelajari ilmu hadis, maka Imam Bukhari ini sangatlah agung dan mulia di sisi ahlul hadis. Karena beliau memiliki syarat yang sangat ketat. Kalau kita bahas masalah mustalah ahlul hadis, mungkin di sini kurang tepat karena pembahasannya sedikit agak ribet, ya. Tapi al-muhim, beliau adalah ulamanya dunia, kalau mengatakan. Tapi sangat disayangkan, ada sebagian orang mengatakan bahwasanya beliau adalah muqallid. Muqallid. Kalau kaliber beliau saja dikatakan muqallid, maka kita apa? Mujtahid. Kita yang ilmunya sedikit ini dikatakan muqallid, dikatakan mujtahid, dan beliau kita tuduh sebagai muqallid. Apa itu muqallid? Muqallid adalah yang orang mengikuti seseorang itu, ya, apa yang dia katakan dia ikut. Mungkin kalau kita dikatakan muqallid, ya mungkin wajar, ya. Kalau kapasitasnya seperti kita dikatakan muqallid, ya wajar. Karena ilmu kita sangatlah terbatas. Tetapi kalibernya Al-Imam Al-Bukhari dikatakan muqallid, maka ini adalah bentuk perendahan bagi beliau. Dan seseorang yang memiliki ilmu tidak termakan dengan syubhat yang seperti ini, ya. Karena beliau, ya, dikisahkan bukannya beliau sampai dimusuhi atau dihasadi oleh gurunya beliau, yaitu Imam Az-Zuhri. Kalau biasanya kalau antara teman sama teman hasad itu mungkin agak wajar, ya. Wajar. Tetapi kalibernya guru yang hasad sama muridnya, karena Imam Bukhari lebih dikenal oleh manusia. Sampai-sampai beliau apa? Tidak ada yang menyolati beliau kecuali hanya sedikit orang saja. Beliau difitnah mengatakan Al-Quran makhluk.
Nah, inilah cobaan yang beliau rasakan. Tetapi setelah beliau meninggal, siapa yang tidak mengenal Imam Bukhari? Kitab Sahihul Bukhari dibaca oleh seluruh dunia. Dibaca oleh seluruh negara-negara. Apalagi orang-orang yang mendalami ilmu hadis. Maka sangat ta'zimnya, sangat besar kepada beliau. Maka ahibati fillah, kalau kita membaca kitab Imam Bukhari, kita tidak ragu. Jangankan orang yang sudah berilmu, orang yang baru-baru belajar mungkin, ya, membaca kitab, misalnya membaca hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di kitabnya, riwayatnya siapa? Riwayatnya Bukhari, nggak ragu. Riwayatnya Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Riwayatnya Bukhari saja, ini Bukhari, oh berarti sahih. Sahih sudah. Nggak perlu kita cek lagi sanadnya. Nah, ini bagi orang yang berilmu. Nah, orang-orang yang tidak berilmu, orang-orang yang tidak tahu kapasitasnya beliau, tidak mengetahui bagaimana kitab Sahih Al-Bukhari, mengatakan beliau adalah muqallid. Maka kita ingat dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, rahimallahu mra'an ya'rif qadara nafsih. Allah Subhanahu wa taala merahmati bagi orang-orang yang tahu kapasitas dirinya. Yang bahasa Aceh tetedro deh. Sebelum kita mau ngomong ini, kita tahu diri nih. Kita ngomongnya kapasitasnya apa gitu. Kita boleh ngomong di level apa? Olong etno agak jauh pegahaba. Yang masalah yang lain, pegahaba orang lain. Olong dokter, pegahaba masalah dokter, masalah medis. Pegahaba masalah agama. Karena ada kaum Jawa, kecuali dia memang dokter belajar agama, beda misalnya. Oh, masalah orang bengkel ya ngomongnya masalah oli, masalah spare part, oke. Dan kita orang yang belajar, baru kita belajar, oh berbicaranya sebelah. Kalau masalah yang besar saya nggak berani ngomong. Itu tanyakan kepada ustadz yang lainnya. Nah, ini seorang yang berilmu, tahu kapasitas dirinya. Apalagi orang-orang yang baru belajar, ya, ikhwan-ikhwan yang baru belajar, ini kadang ingin berbicara hal-hal yang besar, langsung belajar syarah jarh wa ta'dil. Oh, ustaz ini fulan nggak bagus, surah ini ustaz ini nggak fulan. Dia sudah seperti juri kadang dalam menilai ustaz ya, ilmunya cetek nih, ya, retorikanya kurang, ini gini begini begitu. Nah, kalau kita mau cek usul salatahnya udah tamat belum? Ya belum sih. Ya belum sih. Ya sudah berapa tahun kamu mengenal dakwatus salaf, tapi masalah usul salatah saya kamu tidak tahu. Yang kamu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, akan ditanya oleh malaikat, man rabbuk wa madinuk wa man nabiyuk. Ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang prinsip-prinsip dalam agama kita, pondasi-pondasi kita dalam beragama, tapi dia nggak tahu. Kemudian dia berbicara dengan hal-hal yang besar. Maka timbulnya apa? Timbulnya kerusakan. Timbulnya kerusakan. Dalam keadaan dia apa? Kalau kita tanya, saya ini inginnya kebaikan. Ini kan membantah, ini bagian dari agama. Maka ingatlah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita baca tadi. Rahimallahu mra'an ya'rif qadra nafsi. Allah merahmati seseorang yang tahu kapasitas dirinya. Terkadang kita harus sesekali kita ngaca, kita lihat kepada diri kita sejauh mana kita sudah belajar, sejauh mana kita sudah beramal. Kadang kita malu dengan diri kita. Maka haibati fillah. Kemudian kata Syekh di sini, i'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu hadhihi thalatha. Semoga ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, sungguhnya wajib bagi seorang muslim dan muslimah mempelajari 3 perkara ini dan beramal dengannya. Yang pertama sekali, annallaha khalaqana. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Wa razaqana, dan memberi rezeki kepada kita semuanya. Walam yatrukna hamala, dan tidak meninggalkan kita begitu saja. Ini harusnya kita ketahui. Ya, yang pertama sekali, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita.
Yang memberi rezeki kepada kita dan tidak meninggalkan kita begitu saja. Maksudnya apa? Kita ada beban-beban syariat yang dibebankan kepada kita semuanya. Yang namanya kita sudah balik, ada beban syariat. Dan ahibati fillah, apabila seseorang meyakini Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dia dan memberi rezeki kepada dia, maka mewajibkan baginya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan tauhidur rububiyah yastalzimu at-tauhid al-uluhiyah. Seseorang yang meyakini Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dirinya, yang menciptakan alam semesta ini, maka mewajibkan bagi dia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini konsekuensinya. Karena apabila seseorang meyakini Allah yang menciptakan dirinya, yang memberi rezeki kepadanya, maka kaum musyrikin sudah meyakini hal-hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah." Apabila kamu menanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, maka mereka akan menjawab yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi pengakuan saja tidak cukup sampai seseorang beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, hibati fillah, qauluhu anna Allah khalaqana, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, dalilnya ada dari sam'i, ada dalil aqli. Apa itu dalil sam'i? Dalil sam'i adalah dalil yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Kemudian dalil akli adalah dalil yang secara akal, yang manusia mampu menalarnya. Dalil dari akli, dalil dari sam'i, dalil yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim itu sangat banyak. Di antara dalilnya adalah surat Az-Zumar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allahu khaliqu kulli syai'in." Allah adalah yang menciptakan seluruh perkara, seluruh hal. Kemudian surat Az-Zariyat ayat 56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ini dalil sam'i. Dalil akli, semua orang mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dirinya, yang memberi rezeki kepadanya. Dikarenakan manusia tidak bisa menciptakan dirinya sendiri. Ini dalil secara akal. Kemudian jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan kita itu dengan hal yang sia-sia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ayasabul insanu ayyutraka suda?" Apakah manusia menyangka mereka dibiarkan begitu saja? Para ulama menjelaskan, la yu'mar wa la yunha, tidak diperintahkan dan tidak dilarang. Ini adalah balaghah Al-Quran, sisi indahnya Al-Quran. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menanyakan kepada kita yang pertanyaan tersebut tidak butuh kepada jawaban. Ahsabul insanu ayyutraka sudah? Apakah manusia menyangka mereka dibiarkan begitu saja? Ya nggak mungkin. Allah bertanya di sini bukan membutuhkan jawaban untuk kita, atau Allah tidak tahu, enggak. Ini adalah bentuk indahnya bahasanya Al-Quran, agar kita mau berpikir. Yang namanya seorang hamba itu ada beban-beban syariat yang harus dia jalani. Dia tidak boleh seenaknya hidup di muka bumi ini. Karena hibati fillah, dunia ini adalah penjara bagi seorang mukmin. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Dunia ini adalah penjara bagi orang-orang yang beriman dan surga bagi orang-orang yang kafir. Maksudnya apa? Seorang yang mukmin itu ada batas-batas syariat.
Ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh riba, ini nggak boleh curang, ini tidak boleh haram, ini narkoba nggak boleh haram, ini perkara yang memabukkan nggak boleh. Nah, seorang mukmin dia harus menjaga, oh ini nggak boleh. Allah Subhanahu wa taala melarang saya. Tapi orang kafir dia hidup seenaknya. Apakah sama kita dengan orang-orang kafir? Tentu sangat beda. Jauh berbeda. Karena kehidupan yang kekal dan yang abadi yaitu akhirat. Dan kita disuruh untuk bersabar. Untuk meninggalkan hal-hal yang haram. Dan melakukan hal-hal yang halal. Melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan surga itu jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala diliputi dengan hal-hal yang disukai oleh syahwat. Oh maaf, yang namanya neraka itu diliputi dengan hal-hal yang disukai oleh syahwat, dan surga Allah Subhanahu wa taala diliputi dengan hal-hal yang tidak disukai oleh nafsu manusia dan syahwat manusia. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Huffatil jannatu bil makari." Surga itu diliputi dengan hal-hal yang tidak disukai oleh nafsu manusia, jiwanya manusia. Wa huffatil naru bisyahwat. Dan neraka itu diliputi dengan hal-hal yang tidak disukai oleh syahwat. Seseorang mabuk harus mengeluarkan uangnya. Tetapi dia tidak pernah dipaksa. Dia suka rela untuk membeli hal-hal tersebut. Judi misalnya. Yang tahu dia, kalau saya berjudi, ini untungnya apa misalnya. Untungnya tidak seberapa. Tapi tidak ada yang memaksanya. Terkadang tidak ada yang menyuruhnya. Tetapi jiwa itu langsung mau beli. Tetapi untuk sedekah, untuk mengeluarkan zakat, untuk berinfak, itu berat nggak jiwa seseorang? Berat. Berat. Dia harus, ini kalau saya sedekah nanti berkurang dong. Berkurang. Nah, seorang yang beriman, yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dia harus menahan hawa nafsunya. Dan dia lebih mengedepankan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khair wa abqa." Kalian itu lebih mementingkan perkara dunia kalian. Wal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat itu jauh lebih baik dan kekal. Terkadang kita lebih mengedepankan dunia daripada akhirat. Nah, inilah makna zuhud. Apa itu zuhud? Zuhud itu bukan pakai baju compang-camping, baju yang lusuh, baju yang tidak yang tidak bagus. Itu bukan zuhud. Zuhud adalah mengedepankan mengedepankan akhirat daripada dunia. Itu zuhud. Zuhud apa? Mengedepankan akhirat daripada dunia. Itu zuhud. Malah seseorang pakai baju yang bagus, baju yang mewah, selama dia mampu, maka itu perkara yang dianjurkan. Sampai-sampai para ulama menyebutkan husnul libas yadullu ala syarafin nafsi. Bagusnya pakaian itu menunjukkan kemuliaan jiwa. Kemuliaan jiwa seseorang. Maka itu adalah bentuk juga apa? Memperlihatkan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Jadi jangan beranggapan orang yang kaya tapi bajunya sederhana aja bilang, sederhana kali ya orang tersebut. Sederhana. Nggak mau menampakkan kekayaannya. Maka ini keliru. Kalau orang kaya ya nampakkan kekayaannya. Nampakkan kalau dia senang. Bukan bentuk dari sombong. Para sahabat menanyakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah bentuk dari kesombongan seorang yang memakai sendal yang bagus dan baju yang bagus? Apa jawaban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Al-kibar batarul haq wa ghamtun nas. Kibar itu, sombong itu, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Itu sombong.
itu sombong. Ada orang yang bajunya sederhana tapi sombong. Ya. Atau merasa iri dengan orang lain. Ya, dia kok naiknya mobilnya bagus ya, padahal gitu. Ya, sok-sok zuhud. Ya, sok-sok zuhud. Ya, zuhud bukan kayak gitu. Zuhud adalah mengedepankan akhirat dari ketimbang dunia, itu zuhud. Dia lebih mengutamakan perkara-perkara akhir dari dunia, itu orang yang zuhud. Nah, kita juga melihat para ulama, mereka adalah orang-orang yang perhatian. Sampai kalau tidak salah Imam Malik atau Imam Ahmad, kalau beliau mau kekajian itu, mau menyampaikan ilmunya, beliau pakai baju yang paling bagus dan memakai wangi-wangian. Bukan sebagian orang-orang sufi, ya, orang-orang yang menganggap kalau pakai baju yang lusuh itu lebih mendapatkan dirinya dengan pada Allah Subhanahu wa taala, menampakkan kefakiran dengan baju-baju yang lusuh. Makanya ini terkadang yang orang-orang yang di luar Islam melihat apa? Ah, Islam kok kayak gini? Bukankah Islam agama yang bersih, agama yang indah? Sampai-sampai salah seorang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saya lupa. Kalau beliau lewat, seakan-akan itu apa? Toko minyak wangi lagi lewat atau apa? Ditanda ini fulan lagi lewat. Baunya kecium. Kalau kita naudzubillah min dzalik, jangan sampai orang kita lewat, ini baunya siapa nih? Ini baunya siapa? Baunya dari mana ini? Jangan sampai orang lari dari Islam, orang-orang non muslim melihat Islam itu kok kayak gitu. Melihat ibadah-ibadahnya apalagi melihat ibadah-ibadahnya yang aneh. Melakukan kebid'ahan. Apalagi melakukan kesyirikan. Seperti orang-orang Buddha minta kepada kuburan. Orang Islam juga ada seperti kami, cuma beda modelnya saja. Padahal itu tidak ada dalam agama kita. Orang Buddha datang meminta kepada orang-orang non-muslim, kadang datang kepada patung, meminta kepada patung. Nah, datangnya orang Islam meminta kepada kuburan, apa bedanya? Hanya beda modelnya saja. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Maka butuhnya kita mempelajari agama yang mulia ini dan kita mati di atas tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Haibati fillah, mungkin hanya ini yang bisa kita sampaikan pada malam yang bahagia ini. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan di minggu yang akan datang. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan semoga nasihat yang singkat ini memberikan manfaat untuk saya pribadi dan pendengar sekalian. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.